Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini masih berada di penghujung tahun Masehi dan kita akan memasuki tahun baru Masehi yang sebentar lagi akan kita jalani untuk meniti kehidupan kita berikutnya. Sebuah pelajaran terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap diri kita sendiri secara menyeluruh, mulai dari keimanan kita, mulai dari keislaman kita, mulai dari ibadah kita, mulai dari akhlak kita, pergaulan kita, ilmu kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita, manajemen waktu kita, gaya hidup kita, sedekah kita, perhatian kita terhadap lingkungan sekitar kita, hingga kontribusi kita bagi perjuangan menegakkan kalimat Allah dalam dakwah, tarbiyah dan jihad fisabilillah. Karena sesungguhnya dengan muhasabah atau evaluasi itulah menjadi kunci utama dalam kehidupan kita untuk menyongsong kehidupan yang akan datang dengan lebih baik lagi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan muhasabah ini pula kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan kita pada waktu yang lalu, perbaikan hari ini dan persiapan serta perencanaan waktu yang akan datang. Kalau dalam sebuah manajemen ada perencanaan yaitu planning, ada pengorganisasian yaitu organizing, ada pelaksanaan yaitu actuating, dan hingga pengawasan yaitu controlling, dan yang terakhir adalah penilaian yaitu evaluating. Semua itu kita lakukan agar kualitas hidup kita, terutama kadar iman dan Islam kita, akan berkembang terus menuju ke arah yang benar, ke arah yang lurus, di bawah naungan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan muhasabah inilah kita dapat mengetahui hakikat dan persoalan diri kita secara pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal apa yang sudah kita lakukan seiring bertambahnya kapasitas rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai bekal menuju perjalanan hari esok, menuju perjalanan di hari akhirat, yaitu yang amat panjang dan yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat.
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Ma'asyarul muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang pentingnya muhasabah atau evaluasi diri ini, Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata kepada para sahabat, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, hal yang wajib kita koreksi adalah masalah amaliyah agama Islam kita. Pertanyaan-pertanyaan yang pantas kita arahkan pada diri kita sendiri, termasuk saya sendiri. Antaranya yaitu, sudah sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam? Sejauh mana pula kita sudah memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama ajaran agama kita terkait dengan masalah agama ini? Maka yang patut kita evaluasi adalah, marilah kita meningkatkan spirit dan semangat belajar mendalami nilai-nilai mulia ajaran kita, yaitu dinul Islam, agama Islam. Karena dinul Islam itu adalah ilmu, sedangkan ilmu tidak akan didapat kecuali dengan belajar dan mempelajarinya. Semuanya secara global dan universal tercakup dalam kitab suci Al-Quranul Karim sebagai penawar dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Ma'asyarul muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amal terbaik adalah belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang menjadi tanggung jawab terbesar diri kita, yaitu terhadap keluarga kita dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dengan bertadarus dan mengkaji kandungan-kandungan pedoman hidup Al-Quran inilah, maka secara bertahap pola hidup kita, arah hidup kita menjadi sangat jelas, yaitu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan mewarnai hidup kita dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, keluarga, dan penerapan syariah secara keseluruhan di kehidupan kita keseharian. Ma'asyarul muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua yang patut kita muhasabah di dalam diri kita, yaitu perlu kita evaluasi masalah dunia kita. Maksudnya adalah bagaimanakah kita menyikapi kehidupan dunia ini? Apakah kita begitu sangat mencintai dunia hingga sangat tergantung pada dunia dan menjadikannya menjadi tujuan hidup kita? Ataukah berbagai fasilitas kehidupan dunia ini, mulai dari uang, mulai dari rumah, mulai dari kendaraan yang kita miliki, pangkat dan kedudukan yang kita miliki, kita letakkan hanya sebagai sarana amal salih, dan kita tidak mencintainya melebihi cinta pada Allah dan Rasulnya. Inilah penting agar dalam mencari penghidupan dunia ini, harta yang kita cari dan miliki benar-benar berasal dari sumber yang halal dan tidak sedikit pun tercampur dengan yang haram. Bukan hanya sampai di situ, tapi untuk apa saja harta itu kita gunakan, serta seberapa besar kontribusi dari harta kita itu untuk kita juangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat Allah Al-Islam yang menjadi agama yang kita anut dan kita banggakan.
Sebab kalau kehidupan dunia ini malah menjauhkan kita dari ingat kepada Allah, malah menjadikan kita tambah maksiat, hingga Allah pun menguji kita dengan berbagai ujian, maka saatnya kita putar haluan, kembali bertaubat kepadanya, kembali ke jalan yang lurus. Untuk itu hadirin, agar kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak berinteraksi dengan orang-orang yang salih, yang dengan kesolihannya itu dapat menyeret kita ke dalam pusaran kebaikan, ke dalam pusaran keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah hingga surga Jannatul Naim. Tinggalkan sejauh-jauhnya pergaulan intensif dengan orang-orang yang lalai kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperingati kita dalam ayatnya, ya ayuhan nabiyyu ittaqullaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ma'asyarul muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun sudah mengingatkan kita di dalam ayatnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Quran surah Al-Infitar ayat 13 sampai 14. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kurang lebih makna muhasabah atau evaluasi diri di akhir tahun ini, yang dengannya semoga dapat menghijrahkan kita dari keburukan menuju kebaikan, dari kecintaan berlebihan pada dunia menuju cinta kepada akhirat, dari kemalasan beribadah menuju kekusukan dalam beribadah, dari pertikaian menuju persatuan, dan dari kemaksiatan menuju amal salih. Semoga amal ibadah dan segala kebajikan kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum bi tilawatihi innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim.